Oh iya, halo semuanya, apa kabar? Hari ini sudah tanggal 22 Januari 2023, ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas firman Tuhan yang bisa kalian cari di Kejadian 40 sampai 41, ya. Begini ceritanya ya. Pada suatu hari, ya, Yusuf masih di penjara ya. Yusuf masih di penjara. Dan Yusuf di penjara juga. Bersama siapa? Bersama dua orang, ya. Karena dua orang ini melakukan kesalahan terhadap Raja Firaun sehingga Firaun marah dan menjebloskan mereka ke penjara. Dan dua orang ini adalah yang satu juru minuman anggur, yang satunya juru roti. Jadi tiga orang dalam penjara bareng. Tetapi dua juru yang kerja di Firaun ini, juru minuman, juru roti, tidur. Tidur, mereka dapat mimpi. Si juru minuman ini mendapat mimpi, apalagi si juru roti. Sehingga pas pagi-pagi mereka merasa resah. Kenapa? Karena mereka bermimpi tapi mereka tidak mengerti apa artinya. Maka Yusuf menguatkan mereka. Kalau kalian bisa tahu mimpi itu karena Tuhan yang akan mengartikannya. Tuhan pasti mengartikan mimpi-mimpi ini. Maka Yusuf meminta mereka untuk menceritakan apa isi mimpi mereka. Baik, yang pertama, si juru minuman anggur ini menceritakan mimpinya begini. Ya, ada satu pohon anggur, ada tiga cabang. Yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, yang satu ke atas. Dan pohon ini subur, anggurnya banyak. Dan suatu ketika, ia memeras anggur itu sehingga menjadi minuman terbaik bagi raja. Ya, memeras anggur itu dan ditaruh dalam suatu gelas, gelas itu emas ya. Tapi kalau di Alkitab disebut piala. Ya, piala itu kayak begini bulat, itu ada cangkirnya ke bawah, set. Itu nanti anggur taruh di sini. Nah, habis itu dikasih ke raja minum. Gitu. Maka Yusuf mengartikan mimpi itu. Ya. Dalam 3 hari ini, posisi kamu akan dikembalikan. Dan kamu akan kembali bekerja di istana Firaun ya. Dan kamu sebagai juru minuman kamu akan melayani kembali piala kepada raja. Jadi piala anggurnya dikasih ke raja. Ya. Jadi kasih itu. Dan kamu akan bekerja kembali. Sama. Posisi kamu dulu apa? Juru minuman anggur kan? Ya udah. 3 hari kemudian kamu kembali menjadi pekerjaan yang sama, juru minuman anggur. Ya. Tetapi kalau keadaanmu nanti seandainya baik, jangan lupakan aku. Aku sudah di sini sudah lama. Aku sudah seperti orang tidak bersalah yang diperlakukan seperti orang bersalah. Ya. Dan ini sebagai ungkapan terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan ihwal kepada Firaun. Dan tolong keluarkan saya dari tempat ini. Ya. Jadi Yusuf minta tolong agar dia dibebaskan juga. Ya. Maka setelah kejadian itu, ada juru roti menceritakan mimpinya. Aku bermimpi, jadi aku membawa roti. Nih bakunya ada 3, satu di sini, satu di sini, satu di sini. Jadi kayak gini, ya. Tapi burung-burung itu memakan roti-roti sampai habis. Yusuf mengartikannya begini, ya. Nanti dalam 3 hari kamu akan mati digantung. Mati digantung. Ya. Jadi kamu akan mendapatkan hukuman mati, kamu digantung, diketali, set. Dan burung-burung akan datang memakan isi tubuhmu.
dan 3 hari kemudian terjadi. Dan pada hari itu juga pas di mana sang Raja Firaun ulang tahun. Ya. Dan ini pertama kalinya yang dicatat dalam Alkitab bahwa seorang bisa merayakan ulang tahun. Ada di Alkitab. Ya. Kalian baca di Kejadian 40 ayat 20. Dan terjadilah pada hari ketiga hari kelahiran Firaun. Maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Gitu. Jadi selain itu hari ulang tahunnya, tapi itu hari mereka berdua dikeluarkan dari penjara. Yang satu kepala juru minuman ini dikembalikan ke posisi dia menjabat. Yang satunya mendapatkan hukuman mati, hukuman gantung. Dan tubuhnya dimakan. Sesuai apa yang Yusuf artikan ini. Ya. Tetapi Yusuf tidak diingat. Kasihan bener kan? Kasihan bener si Yusuf. Dan 2 tahun kemudian setelah peristiwa itu, ya, Firaun mulai bermimpi lagi. Jadi Firaun mulai bermimpi. Mimpinya begini. Dari sungai Nil ada 7 ekor sapi. Tapi kalau dalam Alkitab lembu. Jadi aku ambilnya sapi aja yang gampang. Jadi ada 7 sapi yang gemuk keluar dari sungai Nil. 7 sapi lembu yang kurus keluar juga. Tapi yang kurus ini makan yang gemuk. Jadi kayak ini badannya udah kurus, makannya gede-gede. Dan dia kaget tuh. Si Firaun habis lihat itu mimpi serem itu kaget. Tidur lagi. Dapat mimpi. Ya. Ada 2 tempat. Ya. Yang satu tumbuh gandum, 7 bulir gandum yang subur. Yang satunya lagi 7 bulir gandum yang rusak. Ya, kurus layu juga. Nah, yang kurus ini juga yang makan yang gemuk ini. Kecil-kecil makannya gede. Dan waktu pagi dia udah gelisah. Aduh, mimpi serem macam apa ini? Maka Firaun menyuruh untuk semua orang memanggil. Orang-orang hebat, orang-orang pintar, orang-orang sihir. Semuanya dipanggil. Dan dia meminta bantuan kepada mereka untuk itu menceritakan artinya. Tapi apakah ada yang mengartikannya? Tidak. Jadi dia kasih mimpi. Jadi mimpi aku begini loh. Terus dia teringat, apa ya? Oh, aku nggak ngerti, mohon maaf. Gak ada yang ngerti waktu itu. Gak ada yang ngerti. Sampai suatu saat juru minuman baru ingatnya sekarang kalau ada masalah. Ya, kadang-kadang ini jadi pelajaran juga bagi kita ya. Maka juru minuman cerita begini. Dulu Tuan Firaun pernah murka kepadaku karena ada kesalahan. Dan Tuan pernah memenjarakanku bersama dengan juru roti. Dan saat di penjara itu, aku menemukan seorang yang sangat hebat. Dia ini bisa mengartikan mimpi. Ya, pada suatu saat bermimpi, punya arti tersendiri. Dan dia ini orang Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Saat kami menceritakan mimpinya, mimpi itu bisa diartikan. Di mana aku dikembalikan ke posisiku dan dia mati digantung. Maka Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Yaudah, panggil orang itu. Maka Firaun dikeluarin dari penjara, berhadapan dengan Yusuf. Dan dia dikeluarkan dari tutupan. Dan si Yusuf bercukur dan berganti pakaian. Jadi Yusuf tuh udah kayak orang gondrong. Udah gondrong, udah jenggotan, udah kumisan. Jadi udah kayak gak kayak ini, aduh. Kayak udah kayak orang habis kecebur
God. Enggak, canda. Setelah dikeluarin, Firaun bertanya kepada Yusuf, aku telah bermimpi, tapi tidak ada seorang yang dapat mengartikannya. Tetapi telah aku dengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Yusuf jawab, ya, bukan aku, gak mungkin. Tetapi Tuhan, Allah, yang memberitakan kesejahteraan pada tuanku Firaun. Jadi ini pelajaran juga bahwa sebenarnya kemampuan itu berasal dari Tuhan. Jadi kita harus tetap rendah hati seperti ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Maka Firaun menceritakan mimpi yang tadi, ya. 7 lembu gemuk dimakan 7 lembu kurus yang muncul dari sungai Nil. Yang kedua 7 bulir sehat, 7 bulir sakit. Yang sakit makan yang sehat. Yang tadi ya mimpinya itu sama. Dan setelah itu Yusuf mengartikannya. Dua mimpi ini sebenarnya maknanya itu sama. Jadi sebenarnya Tuan Firaun itu tidak bermimpi dua hal yang berbeda. Karena sebenarnya maknanya itu sama. Apa maknanya? 7 ekor lembu tadi yang baik sama 7 bulir gandum ini bermakna 7 tahun kemakmuran. Yang kurus-kurus ini menandakan 7 tahun kelaparan. Jadi artinya itu adalah bisa disimpulkan Yusuf bilang begini. 7 tahun ini akan ada masa kelimpahan. Dan 7 tahun berikutnya akan ada masa kelaparan. Iya. Dan ini maksudnya. Ketika aku berkata pada Firaun, Allah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketika Tuhan, ketahuilah Tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan itu di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan diluapkan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri itu. Sesudah itu tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu. Sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Maka Yusuf kasih ide, oleh sebab itu tuanku, carilah seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun limpahan itu akan memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Dan mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan dibawa kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makan, serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam 7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan sampai binasa karena kelaparan itu. Di sini ide Yusuf ini menjadi pelajaran juga bagi kita, ya, bahwa kita harus selalu siap sedia akan apa yang terjadi. Tuhan sudah ngasih time. Dalam waktu ini kamu harus siap. Ini masa kelimpahan. Jadi kamu harus memanfaatkan 7 tahun ini sebaik-baiknya. Ya, pelajarannya terbaik. Ya, jadi ada banyak pelajaran yang bisa diambil. Usul itu dipandang baik oleh Firaun. Ya, dan Firaun berkata, mungkinkah kita mendapatkan seorang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini padamu, tidaklah ada orang yang berakal demikian, berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah yang menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Maka Firaun melantik Yusuf. Karena Yusuf udah tahu. Jadi habis Yusuf ngasih ide, Firaun bilang, ya kamu yang akan kuangkat. Gitu. Maka Firaun kasih cincin meterainya dan dikasih ke Yusuf. Dan Yusuf dikasih pakaian halus dan dikasih kalung emas pada lehernya.
Dan Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya. Dan Firaun kan dari kereta kuda nih lagi jalan-jalan. Firaun berkata, semuanya hormat kepada beliau. Maka Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas tanahnya. Kuasa untuk tanah ya. Kuasa untuk tanah. Maka Firaun berkata, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Maka Firaun menamai Yusuf Zafnat Paneah, ya, serta memberikan Asnat anak Potifera imam di On kepadanya menjadi istrinya. Maka Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh di tanah Mesir. Dan Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun raja Mesir. Benar? Jadi timelinenya 28 tahun, 30 tahun ya. Umur Yusuf sudah 30 tahun dan dia sudah siap dan dia sudah matang dalam pekerjaannya mengurus kerajaan. Itu sangat luar biasa. Dan tanah itu mengeluarkan kelimpahan. Maka Yusuf meminta untuk menyiapkan lumbung sebanyak-banyaknya. Jadi lumbungnya, ya udah bikin lumbung gede. Ya udah kelimpahan itu, nggak taruh, simpan terus. Tetap simpan, tetap pakai. Jadi pemanfaatannya sangat baik karena Tuhan menyertainya. Dan sebelum datang tahun kelaparan itu, jadi udah tahun 6 kelimpahan ya. Udah terakhir ya. Maka Yusuf melahirkan anak dari Potifera, 2 anak. Yang pertama Efraim dan Manasye. Ya. Dan 2 anak ini yang akan menjadi bagian dari suku Israel. Ya. Begitu. Setelah 7 tahun kelimpahan itu, maka ada 7 tahun kelaparan. Ya. Dan seperti yang dikatakan Yusuf dalam mimpi, nanti ada kelaparan. Tapi seluruh negeri Mesir punya roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti pada Firaun, maka Firaun bilang pada Mesir, pergilah pada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya padamu. Kelaparan itu ternyata menyebar ke seluruh bumi. Dan Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum pada orang Mesir, sehingga makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab kelaparan itu hebat. Ternyata luar biasa pekerjaan Yusuf. Yusuf sudah mempersiapkan ini sebaik mungkin sehingga bila ada orang membutuhkan bantuannya, dia sudah siap. Jadi kayak gini. Ya. Ini udah kelaparan. Habis itu, ya udah, ini nggak ada gandum. Sini. Saya kasih. Ada, silakan yang mau beli gitu. Ya. Oke, cukup untuk firman hari ini. Ada banyak pelajaran yang baik bagi kita. Semoga firman ini menjadi teladan. Dan kita ketemu lagi di minggu depan tanggal 29 Januari. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. See you next week.